Tindakan itu tidak hanya mengokohkan legitimasinya, tetapi juga memastikan bahwa Majapahit lahir dari darah kerajaan yang sah. Itu juga membuka jalan bagi percampuran budaya, perdagangan, dan seni yang kelak menjadi ciri Majapahit. Dusun kecil Majapahit, yang dahulu bernama dari buah pahit, berubah menjadi panggung peradaban. 4. Warisan keteguhan dan harapan. Mungkin warisan terbesar Raden Wijaya bukan hanya kerajaan atau istana, melainkan semangat untuk bangkit dari kehancuran. Ia adalah teladan bahwa dari seorang pelarian, dari tanah yang terbakar, dari keluarga yang tercerai-berai, masih bisa lahir sebuah kerajaan besar. Rakyat Majapahit mengenangnya sebagai raja yang tidak menyerah pada nasib, seorang manusia yang tahu bahwa hidup adalah pertarungan panjang, di mana kemenangan hanya datang bagi mereka yang berani menunggu dan berjuang. 5. Warisan bagi Nusantara. Apa yang ditanam Raden Wijaya berakar jauh melampaui zamannya. Majapahit kelak menjadi kerajaan maritim terbesar di Nusantara, menyatukan pulau-pulau dari Sumatera hingga Maluku. Nama Majapahit akan menjadi bagian dari ingatan kolektif bangsa, menjadi simbol persatuan dan kejayaan, bahkan ratusan tahun setelah runtuhnya kerajaan itu. Sejarah menulisnya sebagai pembuka jalan, seorang perintis yang dengan segala tipu daya, kesabaran dan keberaniannya, membentuk pondasi kokoh bagi kejayaan Nusantara. Epilog warisan. Raden Wijaya tidak sekadar raja, ia adalah arsitek mimpi. Mimpinya bukan hanya untuk menuntut balas, melainkan untuk menanam sebuah pohon besar yang berakar dalam dan bercabang luas. Pohon itu bernama Majapahit, dan dari ranting-rantingnya lahir cerita, syair, dan legenda. Ketika rakyat menyebut namanya, mereka tidak hanya mengingat masa lalu. Mereka mengingat kemungkinan bahwa setiap kehancuran bisa melahirkan kebangkitan, bahwa dari satu manusia bisa lahir kejayaan sebuah bangsa. Dan itulah warisan abadi Raden Wijaya. Aku menikahi putri-putri Kertanegara dan Charles bukan demi diriku, melainkan demi menyatukan darah yang tercerai. Sebab kerajaan yang kokoh bukan hanya berdiri di atas batu, melainkan di atas persatuan hati. Pengkhianatan bisa meruntuhkan istana, tetapi kesetiaan akan menumbuhkan kerajaan baru yang lebih besar daripada sebelumnya. Kerajaan ini tidak dibangun untuk satu orang, melainkan untuk seluruh tanah dan jiwa yang ada di Nusantara. Selama mereka bersatu, Majapahit akan tetap tegak. Jangan takut menjadi kecil di hadapan musuh besar, sebab bukan jumlah yang menentukan, melainkan keberanian hati dan ketajaman akal. Aku mendirikan Majapahit bukan dari kemewahan, melainkan dari hutan, belantara, dan darah pengorbanan. Maka ingatlah, kebesaran lahir bukan dari kemudahan, melainkan dari tekad yang tidak pernah padam.